Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, saya Minatul Mahmudah akan pada pagi hari ini akan membahas tentang Zar'ul A'dha'i atau transplantasi organ bagian kontra. Nah, dan yang akan dibahas oleh Mbak Nikma. Jadi transplantasi organ ini dalam pembahasannya kita akan membahas 4 bahasan atau 4 cakupan materinya sebelum yang mengarah ke pandangan kontra terhadap transplantasi organ. Jadi nanti kita akan membahas pengertian ta'rifuz zar'ul a'dha'i atau pengertian dari transplantasi organ. Lalu anwa'uz zar'il a'dha'i yaitu macam-macam transplantasi organ. Terus khosoisuz zar'il a'dha'i atau ketentuan-ketentuan transplantasi organ. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang ara'il mu'aridin aniz zar'il a'dha'i, yaitu pandangan-pandangan kontra terhadap transplantasi organ. Seperti itu. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari ta'rifuz zar'il a'dha'i atau pengertian dari transplantasi organ. Lah, ta'rifuz zar'il a'dha'i. Jadi kata transplantasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to take a plant to another, atau mengambil dan menempelkan sesuatu pada tempat lain. Jadi kata transplantasi itu dalam bahasa Inggris itu berarti to take a plant to another, yang artinya mengambil dan menempelkan sesuatu pada tempat lain. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, transplantasi itu bisa diterjemahkan dengan istilah pencangkokan. Transplantasi organ itu sendiri adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Jadi transplantasi itu pemindahan atau penggantian atau merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ atau jaringan yang rusak dari suatu tempat lain, yang organnya itu dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau dari tubuh orang lain dengan catatan ada persyaratan dan kondisi tertentu. Jadi itu pengertian dari transplantasi organ. Selanjutnya kita akan membahas tentang anwa'uz zar'il a'dha'i atau macam-macam transplantasi organ. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenisnya transplantasi itu sendiri. Jadi jenis-jenisnya transplantasi itu sendiri, kalau menurut buku yang saya baca itu ada 2, yaitu transplantasi jaringan dan transplantasi organ. Kalau transplantasi jaringan itu seperti kalau misalnya ada orang yang bibirnya mohon maaf agak sumbing, lalu dioperasi dengan diambilkan sebagian daging dan kulit misalnya dari paha, seperti itu. Jadi kalau transplantasi jaringan itu lebih ke kayak gitu, menyempurnakan salah satu bentuk badan, seperti itu. Lalu yang kedua, transplantasi organ itu seperti transplantasi ginjal, jantung, hati. Di bahasan buku yang lain itu sebenarnya ada yang mengatakan bahwa transplantasi jaringan itu masuk ke transplantasi organ, seperti itu. Jadi ada dari buku yang lain itu masuk. Jadi pembahasannya itu sebenarnya masuk ke transplantasi organnya. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas tentang macam-macamnya dari transplantasi organ itu sendiri. Yang pertama yaitu sebenarnya sebelum kita membahas yang pertama ya, sebenarnya itu
Macam-macamnya dari transplantasi organ itu banyak sekali. Tapi ini ada 3 yang masih sering digunakan sampai sekarang. Jadi kita akan membahas yang 3 tadi. Nah, yang pertama yaitu Zar'udati atau autotransplantasi. Nah, autotransplantasi ini adalah pemindahan organ atau jaringan pada tempat yang lain dari tubuh orang itu sendiri. Jadi pemindahan organ atau jaringan tadi itu diambil dari tubuhnya sendiri dan untuk tubuhnya dia sendiri. Contohnya, kalau misalnya ada seseorang habis kecelakaan dan ada luka parah di pipi, lah itu nanti perlu untuk mengambil daging dari badannya yang lain. Jadi nanti dioperasi dan memulihkan bentuk pipinya tadi, seperti itu contohnya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu homotransplantasi, yaitu pemindahan organ tubuh atau jaringan dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain, atau individu ke individu yang lain yang sama jenisnya. Maksudnya itu jadi transplantasi organ yang misalnya si A ini sakit, lah itu ditransplantasikan ginjal dari si B, lah ini namanya homotransplantasi. Jadi dari manusia satu ke manusia yang lain. Lah terus yang ketiga yaitu heterotransplantasi, yaitu pemindahan organ tubuh atau jaringan dari 2 jenis individu yang berbeda. Kalau tadi homotransplantasi itu kan dari manusia ke manusia. Lah, kalau heterotransplantasi itu dari jenis individu yang berbeda. Maksudnya itu misalnya dari hewan ke tubuh manusia. Nah, contohnya itu di luar negeri kan sempat ada booming manusia kadal yang katanya itu orangnya mengambil salah satu organnya kadal lalu ditaruh dalam tubuhnya sehingga dia bertingkah laku seperti kadal, atau ada yang bertingkah laku seperti cicak, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang khosoisus Zar'il A'dha'i atau ketentuan-ketentuan mengenai transplantasi organ ini sendiri. Nah, ketentuan-ketentuan di sini kita akan membahas tentang pertama yaitu pihak-pihak yang terkait dalam transplantasi organ. Terus yang kedua adalah secara medis persyaratan dari transplantasi organ itu sendiri, seperti itu. Baik, yang pertama yaitu atrofuz Zar'il A'dha'i atau pihak-pihak yang terkait dalam transplantasi organ. Yang pertama yaitu al-mutabarru'un atau pendonor. Nah, pendonor ini siapa? Yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Jadi yang pertama yaitu pendonor. Jadi pendonor ini bisa dikatakan yang memberikan organ tubuh kepada orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu al-mutalqin atau resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena ada suatu permasalahan organ tubuhnya harus diganti. Jadi yang kedua itu resipien. Kalau pendonor tadi yang memberikan organ, kalau resipien yang menerima organ tubuh tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tim ahli farikul khobroi wa humul atba. Jadi ketiga tim ahli ini maksudnya siapa? Yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak pendonor dan kepada si resipien. Jadi harus ada tim ahlinya juga, tidak boleh asal karena akan menimbulkan permasalahan besar nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai syurutuz Zar'il A'dha'i atau syarat-syaratnya transplantasi organ. Lah, secara medis ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan transplantasi organ. Yang pertama yaitu memiliki DNA.
dan golongan darah. Jadi keduanya, resipien dan pendonornya harus sama-sama punya DNA dan DNA-nya itu harus cocok satu sama lain. Terus yang kedua, jenis antigen yang cocok antara donor dan resipien. Jadi golongan darahnya harus cocok, antigen dari keduanya donor dan resipien juga harus cocok. Kenapa? Agar nantinya organ tadi bisa beradaptasi dengan baik di dalam tubuh si resipien. Lalu yang selanjutnya nomor 3 yaitu tidak terjadi reaksi penolakan antigen dan antibodi oleh resipien. Jadi ketika organ tubuhnya sudah ditransplantasikan di dalam tubuh si resipien tadi, tidak ada reaksi penolakan antigen dan antibodinya. Kenapa? Kalau misalnya terjadi penolakan, maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Bisa jadi memperburuk kesehatan si resipien tadi, bukannya tambah sembuh tapi malah buruk kesehatannya. Bisa bahkan ada yang sampai meninggal karena adanya reaksi penolakan antigen dan antibodi si resipien tadi. Terus yang keempat yaitu harus dipastikan apakah sirkulasi, perfusi, dan metabolisme organ masih berjalan dengan baik dan belum mengalami kematian. Jadi organ tadi itu harus dalam keadaan baik dan sehat dan tetap berfungsi, bukan organ yang sudah mati atau malah ada permasalahan di dalamnya seperti itu. Selanjutnya kita akan pembahasan yang keempat ini kita akan membahas tentang Aro'ul Mu'aridin Anizzar'il A'dha'i. Jadi pandangan-pandangan yang kontra terhadap transplantasi organ. Ada 4. Yang pertama yaitu hadis la dororo wala diroro. Sebagaimana hadis tersebut memiliki arti bahwa jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Transplantasi organ ini termasuk kepada membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena yang pertama, yaitu transplantasi organ ini membahayakan diri si pendonor. Kenapa? Karena si pendonor akan kehilangan satu organnya, yang mana akan mengancam kesehatan tubuh si pendonor dan lebih membahayakan kesehatan si pendonor di waktu mendatang. Terus yang kedua, transplantasi organ ini juga membahayakan diri orang yang didonorkan, karena ada kemungkinan tidak cocoknya organ kepada diri orang yang didonorkan tadi. Walaupun memiliki kecocokan DNA, tapi bukan berarti adaptasi organ tersebut mudah. Contohnya, kalau misalnya mentransplantasikan ginjal. Seseorang itu mentransplantasikan satu ginjal kepada orang lain. Otomatis tinggal satu kan ginjalnya si pendonor tadi. Kalau misalnya di kemudian hari nantinya itu malah membahayakan si pendonor, malah kesehatan ketika tidak berfungsi lagi, maka itu membahayakan kesehatannya si pendonor. Lalu organ yang diterima oleh resipien tadi juga tidak mudah atau ada kemungkinan tidak cocok organ kepada diri orang yang didonorkan tadi. Kalau misalnya nggak cocok, nanti malah memperburuk kesehatannya si resipien, bahkan mengalami kematian. Lalu selanjutnya yaitu qaidatul fiqhiyah, yaitu yang pertama ad-dararu la yuzalu bidoror. Kemudorotan itu jangan dihilangkan dengan kemudorotan juga. Kenapa? Karena orang yang mendonorkan organ tubuhnya kan pada tubuhnya kan masih sehat. Setelah didonorkan nanti akan membawa resiko kesehatan bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi menghilangkan si penyakit ya. Penyakit ini tadi kemudorotan bagi si resipien. Tapi juga dilakukannya dengan kemudorotan juga, yaitu dengan mendonorkan organnya si pendonor tadi. Terus yang kedua, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, yaitu menghancurkan atau menghilangkan kerusakan itu lebih utama daripada
daripada mengutamakan kemaslahatan. Maksudnya berkaitan dengan transplantasi organ ini, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri dan berakibat fatal. Akhirnya dia malah tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi lebih baik itu menjaga tubuhnya sendiri daripada mendonorkan, apabila nanti malah akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang nantinya akan membuat si pendonor tadi tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu dari Mufti Muhammad Syafi dari Pakistan, yang berpendapat bahwa transplantasi organ manusia tidak diperbolehkan berdasarkan 3 prinsip, yaitu yang pertama kesucian hidup atau tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu diberikan oleh Allah itu dalam keadaan suci, maka masa iya kita mau mengotak-atik gitu kan ya. Terus yang kedua, tubuh manusia adalah amanah. Pada dasarnya organ-organ tubuh manusia itu bukan milik manusia, melainkan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, praktek tersebut dapat disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya ada orang transplantasi organ, belum tentu orangnya sukarela. Kalau misalnya dia minta uang imbalan, lah itu kan sama saja dengan jual beli, bisa dikatakan dengan jual beli organ. Sedangkan organ itu sendiri diberikan oleh Allah dan sebuah amanah. Jadi masa diuangkan seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2019. Salah satu ketentuan hukum yang dicapai adalah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain, karena organ tubuh tersebut bukan hak milik. Untuk itu pengambilan dan transplantasi organ atau jaringan tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. Jadi menauhid tadi lagi ya, berarti kan organ ini kan titipan dari Allah, bukan punyanya manusia seutuhnya. Kita harus wajib menjaganya dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Monggo untuk bertanya atau memberikan saran dan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.